Setelah gubernur tandingan, sekarang ada KPK tandingan. Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Saya pikir ketika KPK umumkan akan memberhentikan pegawai tak lolos TWK secara terhormat dalam waktu dekat, masalah sudah selesai. Mereka tak bisa apa-apa lagi kecuali pasrah dan move on. Tapi tampaknya masih ada yang belum bisa menerima kenyataan syok. Sebanyak 56 pegawai KPK yang tak lolos tes TWK mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi. Kantor ini juga didirikan oleh para aktivis anti korupsi. Kantor ini akan didirikan di depan gedung ACLC KPK atau kantor Dewan Pengawas KPK. Kantor ini dibentuk sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Yang kita lakukan saat ini sejalan dengan revolusi mental Presiden Jokowi. Poin paling atas dari revolusi mental adalah integritas. Kita harus ingatkan itu lagi, kata Saud. Lucu sekali ini, saya langsung teringat dengan gubernur tandingan. Masih ingat orang ini nggak? Namanya Fahrul Rozi Ishak. Dilantik sebagai gubernur tandingan oleh FPI sebagai bentuk penolakan terhadap Ahok yang menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang menang Pilpres 2014 lalu. Orang FPI juga sih. Pokoknya heboh sekaligus lucu sekali waktu itu. Katanya dia dilantik sebagai gubernur tandingan oleh Gerakan Masyarakat Jakarta atau GMJ yang terdiri dari 90 ormas, termasuk FPI dan FBR. Penunjukan Fahrul Rozi diklaim lewat proses yang sangat alot. Gubernur tandingan ini bahkan mendapat restu dari Rizik. Sewaktu awal-awal dilantik ada beberapa visi misi yang terdengar keren. Bahkan Rizik mengatakan gubernur ini akan belusukan menampung aspirasi warga. Nyatanya tidak butuh waktu lama. Namanya tenggelam dan dilupakan. Entah kerja atau enggak ada yang tahu. Orang ini sudah meninggal. Jadi hanya sekedar mengingatkan sepak terjangnya saja. Jadi pegawai tak lolos dan gagal move on ini mau bikin KPK tandingan juga. Alamak, kenapa sih bandel sekali, malah bikin tandingan segala. Yakin bakal konsisten sampai akhir, atau cuma panas di awal dan hilang beberapa waktu kemudian? Di kantor darurat ini, masyarakat bisa menitipkan surat kepada Presiden Jokowi. Isi suratnya adalah soal pembatalan tes wawasan kebangsaan yang memecat 57 pegawai KPK dan menepati janjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Loh, kok jadi tempat penampungan surat kepada presiden? Sama saja ini merengek minta dukungan dari masyarakat sebanyak mungkin dengan tujuan menarik simpati agar presiden tergerak hatinya dan berbuat sesuatu untuk membatalkan hasil tes TWK. Nah, ini tidak akan berhasil. Jokowi orang yang sangat taat aturan dan proses hukum. Dia tidak akan sembarangan intervensi meskipun itu sahabat atau bahkan anaknya sendiri. Saud mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat bukanlah pengemis. Dia mengatakan ini adalah bentuk perjuangan keadilan dan kebenaran. Kalau bukan pengemis, kenapa minta dukungan masyarakat? Kenapa minta presiden turun tangan ikut campur? Warga pendiri kantor darurat pemberantasan korupsi ini akan berkantor setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pemberantasan korupsi dipersilakan mengunjungi kantor darurat ini. Dalam aksi ini semua peserta memakai pita merah di lengan kiri. Pita merah ini melambangkan keberanian untuk melawan pelemahan pemberantasan korupsi oleh para oligarki. Aksi ini juga didukung oleh BEM seluruh Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia, ICW, Amnesty International, YLBHI, LBH Jakarta, Serbuk, Kasbi, KPBI, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan LBHPP Muhammadiyah. Menggelikan sekali sih ini, saking overreaktif, mereka tidak malu melakukan hal konyol seperti ini. Baru kali ini saya melihat ada orang gagal tes tapi sikap dan reaksinya sangat panjang, bak sinetron yang tak ada ujung endingnya. Baru kali ini saya melihat ada kelompok yang sangat malu-maluin dalam menyikapi sesuatu. Saya sampai berpikir, beneran mereka ini pernah bekerja di KPK? Kok bisa tidak dewasa seperti itu? Tapi prediksi saya ini tidak akan bertahan lama. Mereka hanya cari perhatian dan sensasi publik. Lama-lama mereka bakal lelah sendiri. KPK hanya perlu tegas dan tetap pada pendirian. Presiden hanya perlu merujuk pada proses hukum. Cepat lambat mereka bakal lenyap dan move on dengan sendirinya. Bagaimana menurut Anda? Said Didu senang Rocky Gerung sering membaca Al-Quran. Loh, katanya semua kitab suci fiksi. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Nama Rocky Gerung kian meroket setelah kasus somasi dari PT Sentul City Tbk terkait penyerobotan lahan di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi jangan disalahartikan nama Profesor Dungu ini meroket, bukan karena prestasi ataupun mendapatkan penghargaan tanda jasa, melainkan merampas tanah milik orang lain. RG yang kita ketahui adalah seorang filsuf yang tidak sama dengan Aristoteles atau Heraklitus. Ia hanyalah seorang filsuf yang selalu berteori dengan sejuta nyinyiran. Jadi kita bisa menilai bahwa RG seorang filsuf yang setara dengan emak-emak yang lagi ngerumpi membicarakan tetangga sebelah yang berhasil. Kasus yang menimpa RG mendapat perhatian dari kawan-kawan dekatnya. Dukungan dan sokongan atas tanah yang diperkarakan mendapat simpati mulai dari pemberian rumah gratis, apartemen, villa, sampai doa. Tapi kok nggak ada yang mau memberikan calon istri ke RG? Kenapa ya? RG juga mendapatkan perhatian khusus dari kawan seperjuangannya ketika menyelamatkan diri mereka ke dalam ambulans, yakni Said Didu. Mantan sekretaris BUMN ini sangat peduli dengan kasus yang menimpa RG sehingga Said berkesempatan menyambangi kediamannya. Said Didu menceritakan awal mendatangi rumah RG, ia menyimpan satu rahasia yang tak pernah diketahui oleh khalayak ramai, yaitu RG sering membaca Al-Quran dan maknanya. Ya ampun, perkara RG dalam sengkarut lahan sama rajin baca Al-Quran korelasinya apa? Biar dibilang wow gitu. Masa sih RG rajin baca kitab suci? Padahal dia pernah bilang bahwa kitab suci itu hanya fiksi. Bukannya RG itu ateis? Kalau RG percaya kitab suci itu fiksi, apakah dia sedang baca buku novel? Entahlah, yang jelas apabila itu benar yang dikatakan Didu bahwa RG rajin mempelajari kitab suci, semoga mendapat hidayah. Jadilah mu'alaf yang baik dan jangan pernah membandingkan agama-agama lain. Didu juga menyebut bahwa RG adalah seorang yang cerdas dan mampu menguasai semua bidang dengan baik. Ia pun bangga mempunyai kawan seperti RG. Yang benar do, apa saya tidak salah baca? Kalau cerdas, kenapa sertifikat tanah ahli garapan dibeli? Saking cerdasnya, tanah garapan yang dijual 50 juta ke RG akhirnya dibeli dan akhirnya bermasalah. Bayangkan teman-teman, tanah 800 meter yang dijual mafia tanah ke RG seharga 50 juta. Apakah dia tidak curiga bahwa tanah seluas itu harganya di bawah harga mobil LG CC? Kandungu namanya. Sudah begitu RG mencicil pembayaran 2-3 kali. Said Didu mengatakan sangat terkesan dengan RG ketika membaca Al-Quran karena sangat teliti. Didu juga mengungkapkan kalau RG tidak hanya mempelajari Al-Quran, namun mempelajari juga arti dan makna yang terkandung dalam kitab suci. Untuk itu RG selalu menandai halaman-halaman penting secara khusus. Saya angkat topi dengan RG yang benar-benar serius mendalami Al-Quran. Tetapi substansinya apa mengenai perkara kasus lahan dengan belajar Al-Quran? Apakah Said Didu mempromosikan RG supaya didukung oleh para kadrun karena RG sedang menghafal Al-Quran? Dan apakah ini hanya pencitraan RG supaya dukungan mengalir dari kaum sebelah? Kunjungan Said Didu ke rumah RG hanya menghasilkan cerita yang lebay supaya mendapatkan perhatian dari para kadrun. Maklumlah, selama ini kadrun sering memakai RG untuk menyerang pemerintah. Tetapi ketika RG menemui masalah, mereka angkat tangan. Menurut saya, disinilah simbiosis mutualisme sedang dilakukan oleh RG dan Didu. Mereka ingin menunjukkan bahwa RG yang sedang mempelajari agama Islam sangat tekun membaca Al-Quran, sehingga diharapkan para kadrun di luar sana akan berempati dengan kasus yang menimpa dirinya. Begitulah nikmatnya tinggal di Indonesia. Semua keinginan jika dibalut dengan agama akan mudah dipengaruhi. Bagi kaum sebelah, hukum agama lebih penting ketimbang dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Kita doakan saja RG akan menjadi mu'alaf yang soleh. Setelah itu akan menjadi ngustad yang kondang. Lumayan kan menjadi pembicara di TV, honornya lebih kecil dibanding menjadi ngustad dadakan. Apalagi kalau ceramahnya selalu menjual agama orang lain. Jadi kesimpulannya, memberitakan pengalaman RG yang rajin membaca kitab suci hanyalah untuk mencari backingan dari umat monaslimin penyembah baliho. Saya yakin dengan tekunnya RG membaca Al-Quran, Didu akan kalah ilmunya dengan RG. Dan bisa-bisa Didu akan belajar banyak ke RG mengenai agama. Ngomong-ngomong Du, sudahkah menyumbang rumah atau apartemen untuk RG? Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?